Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesatriani Putri dengan nomor NIM 25023017. Saat ini saya ingin menyampaikan tugas UTS saya mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dalam durasi waktu 25 tahun ke depan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan outline-nya. Item-item yang akan dibahas di sini, yang pertama itu saya akan membahas pendahuluan. Di sini saya akan membahas studi kasus DPS yang saya pilih. Kemudian saya akan membahas permasalahan di DPS yang saya pilih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan konservasi das di DPS yang saya pilih, serta dilanjutkan untuk usulan solusi teknis dan non-teknisnya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai upaya perwujudan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dalam 25 tahun ke depan dengan metode DISC, Theory of Plant Behavior, Community Behavior, Organizational Behavior, Future Research, SWOT, dan penetapan skala prioritas. Kemudian, saya juga akan membahas mengenai pentingnya sikap anti korupsi, praktik integritas diri, dan career planning ke depannya. Yang pertama, saya mengambil daerah pengaliran sungai itu Cisanggarung. Dan Cisanggarung ini juga dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang kantornya berlokasi di Cirebon. Area Desa Cisanggarung ini juga termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk di Provinsi Jawa Tengah ada Kabupaten Brebes. Curah hujan yang terjadi di Desa Cisanggarung rata-rata sebesar 2032 mm, serta potensi aliran rata-rata mencapai kapasitas 2,0 miliar meter kubik per tahun. Vegetasi yang ada di Desa Cisanggarung ini berupa hutan, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan belukar, dan lahan pemukiman. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPS Cisanggarung ini, yang pertama ini ada perubahan sempadan sungai menjadi area pemukiman. Sempadan sungai ini kan seharusnya bukan untuk area pemukiman warga. Akan tetapi, hal ini berubah dengan adanya warga yang tinggal di sempadan Das Cisanggarung. Keadaan ini juga diperburuk dengan kebiasaan warga yang tinggal di sempadan sungai yang membuang sampah sembarangan di sungai. Hal ini juga lah yang menjadi penyebab tersering terjadinya banjir di bagian hilir Das Cisanggarung, khususnya di daerah Indramayu, Cirebon, dan Brebes. Pada tahun 2018, ini salah satu contoh studi kasusnya ya Pak. Sungai Tijalengkok yang merupakan salah satu anak sungai Cisanggarung yang berlokasi di Kecamatan Cibimbing, Kuningan meluap. Air luapannya ini merendam kurang lebih 1.399 rumah dan menyebabkan 4.025 orang terdampak banjir. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Wuragung yang berlokasi di Kuningan. Selain hal yang tadi saya sebutkan, permasalahan lainnya itu berupa sedimentasi. Dari hulu hingga hilir sungai Cisanggarung ini sudah terjadi sedimentasi dan pendangkalan. Sampai informasi yang saya dapat, sampai pada tahun 2017, sudah tercatat ada 599 titik kritis. Akibat pendangkalan ini juga, daya tampung gas Cisanggarung berkurang. Sehingga jika terjadi hujan dengan curah hujan tinggi, akan kemungkinan besar terjadi banjir. Kemudian juga ada permasalahan sampah dan air limbah. Di Desa Cisanggarung ini terjadi banyaknya pencemaran akibat sampah, baik sampah rumah tangga sampai industri, serta limbah akibat pertanian berupa pestisida. Berdasarkan informasi yang saya dapetin dari hasil penelitian Bu Setiawati pada tahun 2015 ini, diperoleh hasil bahwa
Das Cisanggarung ini masih termasuk golongan B, C, dan D. Yaitu airnya ini masih memenuhi syarat untuk peruntukan golongan B untuk air baku, golongan C untuk keperluan perikanan dan peternakan, golongan D untuk pertanian, dan digunakan untuk usaha perkotaan dan pembangkit listrik. Jadi dari segi kualitas air ini tuh masih tidak terlalu parah tingkat ke penurunan kualitas airnya. Berikut ini saya juga tampilkan tahapan-tahapan untuk konservasi dasnya. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Das Cisanggarung, perlu dilakukan upaya konservasi yang melibatkan berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar. Berikut merupakan skema tahapan kegiatan konservasi das secara umum. Yang berawal dari studi awal, kita melakukan studi investigasi. Kemudian dilanjutkan dengan edukasi masyarakat serta perencanaan pendahuluan yang bisa dijalankan secara paralel. Setelah perencanaan pendahuluan dan studi investigasi ini diketahui, kita melakukan studi pengenalan, studi kelayakan, serta rencana induk. Nah, 3 item inilah yang mempengaruhi nanti bakal bagaimana rencana konservasi kita secara berupa detail desain. Kemudian setelah studi kelayakan ini kita akan melakukan analisis berupa detail desain. Di sinilah kita akan merencanakan secara detail, secara teknis maupun non teknis tentang infrastruktur yang rencananya kita buat. Kemudian setelah itu ada tahap land acquisition. Untuk lokasi-lokasi yang terkena dampak atau yang dijadikan sebagai lokasi infrastruktur penanggulangan ini, konservasi ini, harus dilakukan land acquisition. Setelah land acquisition ini sudah diselesaikan semuanya, baru kita melalui tahap konstruksi, di mana ini sudah pembangunan infrastruktur yang sudah kita rencanakan. Setelah tahap konstruksi selesai, kita tetap harus saja ada namanya operasional dan maintenance. Secara detail, untuk kegiatan pertama nih ya, studi awal dan studi investigasi, tahapan yang dilakukan itu, pertama kita melakukan survei lokasi dan pemetaan kondisi existing. Kemudian melakukan studi terhadap peraturan dan kebijakan yang sudah ada. Kemudian pengumpulan data dan analisis kondisi. Jangka waktu yang saya perkirakan di sini membutuhkan waktu 2 tahun. Kemudian untuk tahapan kegiatan perencanaan pendahuluan dan edukasi masyarakat. Perencanaan pendahuluan ini kita sudah melakukan penyusunan pola sumber daya air. Serta untuk edukasi masyarakat ini kita melakukan sosialisasi rencana teknis terhadap berbagai pihak yang terlibat. Mulai dari masyarakat, setempat, hingga pemerintah daerah. Kemudian setelah itu kita melakukan studi pengenalan, studi kelayakan, dan rencana induk. Untuk studi kelayakan ini kita memeriksa apakah lokasi rencana pendahuluan tadi itu layak untuk dibangun sebuah infrastruktur. Kemudian kita juga membuat rencana induk terkait solusi teknis dan non-teknis. Selain itu, karena salah satu permasalahan ini sampah, kita membuat rencana pengolahan sampahnya. Kemudian pada tahap kegiatan detail desain. Pada tahap ini, tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan detail desain bangunan pencegahan sedimentasi, salah satunya meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur sepadan sungai atau kapasitas sungainya dengan cara menormalisasi sepadan sungai yang rusak. Detail desain ini saya perkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Kemudian ada tahap land acquisition. Pada tahap ini yaitu dilakukan pembebasan lahan pada area-area lokasi pekerjaan, serta membuat peraturan-peraturan perundangan untuk pembebasan lahan. Hal ini karena permasalahan land acquisition ini selalu terjadi dikala proyek berjalan. Dan jangka waktu yang saya perkirakan itu membutuhkan waktu 4 tahun. Kemudian tahap pekerjaan, detail, dan juga tahap konstruksi. Karena di sini itu
rehabil konservasinya itu infrastrukturnya banyak. Saya memperkirakan membutuhkan jangka waktu kurang lebih 10 tahun, di mana tahap yang dilakukan itu konstruksi bangunan pencegahan sedimentasi, kemudian meningkatkan kolam retensi atau kapasitasnya, kemudian tahap proses konstruksinya. Setelah proses konstruksi ini selesai, kita melakukan tahapan maintenance dan operasional. Dari tahapan ini kita melakukan dan menyusun standar operasional yang diperuntukkan untuk operator yang nanti akan menjalankan infrastruktur ini. Kurang lebih maintenance harusnya memang dilakukan secara berkala terus-menerus. Tapi ini untuk maintenance intens, saya perkirakan 3 tahun. Kemudian ini saya akan menjabarkan solusi teknis dan non-teknisnya. Untuk solusi teknis terdiri dari perencanaan pengelolaan limbah, peternakan, dan pertanian. Karena permasalahan di sini itu banyaknya limbah hasil pertanian. Kemudian solusi selanjutnya itu pemanfaatan lahan kosong atau lahan tanah milik pemerintah untuk pembangunan rumah susun. Karena banyaknya warga yang tinggal di sempadan sungai, saya merekomendasikan untuk pemerintah agar bisa melakukan pembangunan di tanah milik pemerintah bisa berupa rumah susun contohnya. Kemudian solusi selanjutnya itu kegiatan konservasi dasar, baik berupa penanaman kembali daerah resapan, kemudian juga meningkatkan pemanfaatan sepadan sungai agar tidak dihuni oleh masyarakat. Selain itu, solusi selanjutnya itu melakukan pengerukan sedimen sungai secara berkala agar tampungan sungai ini tidak berkurang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai solusi non-teknisnya. Solusi non-teknisnya ini terdiri dari melaksanakan sosialisasi perencanaan dan pengelolaan FTH, melaksanakan sosialisasi mengetahui area sempadan sungai, menetapkan kebijakan tertulis dan sanksi untuk mengatur warga yang tinggal di sepadan sungai. Kemudian berikut adalah perumusan upaya pewujudan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Perumusan upaya dan perencanaan ini dibahas menggunakan aspek-aspek berikut. Ada aspek DISC, aspek Theory of Land Behavior, aspek Community Behavior, aspek Organizational Behavior, aspek Future Search, aspek SWOT, dan aspek skala prioritas program. Di sini saya akan pertama akan membahas mengenai aspek DISC Personality. DISC adalah tes yang kebanyakan digunakan untuk bagaimana mengukur suatu individu menanggapi aturan, lingkungan, serta masalah dan tantangan. Di sini, DISC ini terdiri dari 4 personality. Ada personality dominance, personality influence, personality compliance, or conscientiousness, serta personality steadiness. Yang pertama saya akan membahas mengenai personality dominant. Tipe ini itu memiliki karakteristik yang mampu membuat keputusan secara cepat. Serta orang dengan tipe ini tidak takut akan risiko dan konflik. Orang dengan tipe dominan ini bisa segera mengambil keputusan secara cepat terkait dengan SDM. Kemudian saya untuk influence, salah satu aspek personality influence ini, tipe ini tuh memiliki karakter mudah mengutarakan perasaan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mudah mempengaruhi orang lain. Orang atau personel dengan tipe ini itu dapat berperan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Kemudian personality selanjutnya itu steadiness. Tipe ini itu memiliki karakteristik yang sabar, suportif, serta dapat diandalkan.
Personel dengan tipe ini dapat berperan dalam tahapan-tahapan pengolahan SDA, seperti penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan yang mendukung program pengolahan SDA. Selanjutnya adalah personality compliance. Tipe ini memiliki karakteristik sistematik, analitis, akurat, dan teliti. Pemimpin dengan tipe ini dapat berperan dalam melakukan perencanaan dan analisis secara detail, ataupun pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya air. Kemudian kita akan bahas teori of land behavior, atau yang bisa kita singkat TPB. Teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi dalam berperilaku. Menurut TPB, determinan utama yang menentukan adalah sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku. Penggunaan TPB sendiri bisa menjelaskan masalah perubahan sempadan sungai menjadi area pemukiman. Dapat dilihat dengan tabel berikut. Variabel yang pertama, contohnya ya, ini untuk masalah sampah, kita bisa mengambil variabel sikap melakukan pengolahan sampah. Dengan indikator melakukan pengolahan sampah atau limbah rumah tangga merupakan tindakan yang baik untuk mencegah pencemaran sungai. Indikator selanjutnya melakukan pengolahan sampai sebagai upaya menghindari banjir. Kemudian variabel norma subjektif melakukan pengolahan sampah. Melakukan pengolahan sampah karena himbauan dari anggota keluarga, indikatornya. Kemudian melakukan pengolahan sampah karena himbauan dari komunitas peduli lingkungan. Melakukan pengolahan sampah karena himbauan dari tetangga. Melakukan pengolahan sampah karena himbauan dari ketua RT atau RW setempat. Kemudian untuk variabel persepsi kontrol perilaku pengolahan sampah. Indikatornya pengolahan sampah dapat dimulai dilakukan secara individu terlebih dahulu. Perlunya dibentuk komunitas untuk mengefisiensikan kegiatan pengolahan sampah dan pemantauan. Melakukan pemilahan dan pengelompokan sampah atau limbah rumah tangga sesuai jenisnya merupakan langkah awal pengolahan sampah. Perlunya tindakan rescue, reduce, recycle sebagai upaya dalam mengolah sampah. Variabel selanjutnya itu niat melakukan pengolahan sampah. Dengan indikator tertarik untuk melakukan tindakan pengolahan sampah rumah tangga secara rutin. Berencana tergabung dalam komunitas yang menggerakkan pemantauan pengolahan sampah di lingkungan masyarakat. Tidak tertarik untuk merumuskan suatu himbauan atau aturan tertentu di lingkungan masyarakat setempat agar dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan di sekitar gas. Untuk pengukuran variabel 1-4 ini menggunakan 5 variabel, di mana 1 itu menyatakan sangat tidak setuju, 2 menyatakan tidak setuju, 3 menyatakan netral, 4 menyatakan setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian adalah perilaku melakukan pengolahan sampah. Indikatornya sendiri yaitu frekuensi atau waktu yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan sampah. Kita ada frekuensi atau waktu yang dilakukan untuk kegiatan komunitas pengolahan sampah. Nah, untuk pengukurannya ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dengan skor 1 tidak pernah. Yang kedua jarang dilakukan. Yang ketiga sering dilakukan, kadang-kadang. Yang keempat sering dilakukan. Yang kelima sangat sering atau sangat rutin dilakukan. Kemudian untuk aspek community behavior, menurut saya kegiatan konservasi das ini bisa dilakukan kalau ada kerjasama antara pemerintah, suatu organisasi masyarakat, serta masyarakat sekitar. Keterlibatan suatu organisasi masyarakat ini dapat berupa komunitas peduli sungai sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan das. Adanya komunitas ini juga berfungsi untuk menambah partisipasi masyarakat dan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sungai bersama-sama secara efisien dan efektif. Seperti yang kita lihat pada 2 gambar ini merupakan salah satu kegiatan community behavior, di mana di sini ada komunitas peduli sungai sedang melakukan pembersihan terhadap sungai.
Kemudian untuk aspek selanjutnya itu ada organizational behavior. Organizational behavior ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok-kelompok suatu organisasi dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja anggota, produktivitas, dan efektivitas suatu organisasi. Salah satu bentuk organisasi behavior ini dalam upaya pengelolaan STH itu khususnya di Sanggarung dapat dilihat pada struktur organisasinya di BBW Cimanuk di Sanggarung. Untuk struktur organisasinya dapat dilihat pada grafik di tampilan ini. Kemudian aspek selanjutnya itu ada aspek future research, di mana perumusan ini itu memiliki kecenderungan untuk meneliti masa depan atau rencana di kemudian hari dengan terlebih dahulu melakukan diagnosis terhadap jenis permasalahan sumber daya air, kemudian dilanjutkan dengan kondisi permasalahan yang sedang terjadi hingga didapatkan kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Tahapannya sendiri di sini bisa dilakukan dari pertama itu adalah pembentukan tim. Timnya di sini bisa berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, maupun masyarakat sekitar. Kemudian setelah tim ini dibentuk, kita melakukan identifikasi data dan permasalahannya. Pada tahap ini itu kita melakukan pemetaan suatu masalah, khususnya di DAS yang kita pilih ini. Kemudian dilakukan pembahasan untuk permasalahan yang sudah terjadi, yang pernah terjadi, permasalahan yang sedang terjadi, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Di sini itu membahas detail permasalahan sumber daya air yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, serta tujuan yang akan direncanakan pada masa depan. Setelah rencana tujuan ini kita buat, kita akan merumuskan visi, misi, dan strategi. Di mana visi misi ini dibuat untuk mempermudah kita atau sebagai patokan kita untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Setelah visi misi dan strategi ini selesai, kita melakukan tahap implementasi, yaitu pengimplementasian atau penerapan dari perencanaan kita serta visi misi dan strategi kita untuk menunjang tercapainya rencana masa depan di bidang pengelolaan sumber daya air. Pada tahap ini itu, komitmen setiap tim dibutuhkan agar rencana dapat berjalan baik. Kemudian ada tahapan SWOT analisis, di mana SWOT sendiri adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, and threat. Dan masing-masing faktor ini juga digunakan untuk menceritakan pertumbuhan suatu organisasi dengan baik. Yang pertama itu saya menerapkan untuk strength, di mana pada pengelolaan sumber daya air ini, strength dari DPS yang saya pilih, DPS Cisanggarung, di antaranya itu sumber daya melimpah, tingginya potensi pertanian, tingginya keberagaman ekosistem di sekitar DAS, potensi curah hujan yang tinggi, kualitas air masih bisa digunakan untuk B, C, D, dan E. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, pada pengelolaan SDA ini adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air, keterbatasan dana dalam pengelolaan, kurangnya pengembangan basis wisata alam, serta keuntungan opportunities atau peluangnya sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat yang akan pentingnya konservasi ini, bisa juga sebagai pengembangan wisata alam, bisa sebagai pembangunan teknologi pengolahan dan bangunan pengendali sedimen, serta bisa menjadi tempat untuk kesempatan bekerja sama dengan pihak swasta. Sedangkan ancamannya sendiri untuk threat ini ada perubahan kebijakan pemerintah pusat, ada perubahan iklim, karena sekarang itu udah masuk sudah bukan global warming, melainkan global boiling, dan ini akan cenderung sering terjadinya perubahan iklim. Kemudian ada pencemaran lingkungan baik oleh kegiatan industri
maupun limbah rumah tangga. Kemudian saya akan membahas aspek penetapan skala prioritas. Masalah-masalah ini diantaranya itu kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, di mana tingkat urgensi 5, relevansi 5, SDM 5, kekuatan tim 4, skor 19, dan rank 1. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga meningkatkan kebutuhan air dan dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan das. Ini skornya sesuai di tabel yang sebelumnya saya tampilkan. Cara penilaiannya untuk urgensi 5, relevansi 5, SDM 4, kekuatan tim 3, skor 17, dan rank 4. Kemudian untuk keterbatasan dana untuk melakukan pengelolaan das. Tingkat urgensi ini di sini 4, relevansinya 5, SDM-nya 3, kekuatan tim 3, skor 15, rank nomor 6. Masalah selanjutnya ada kurangnya koordinasi antara stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kemudian, selain itu adanya juga perubahan iklim yang menyebabkan pola hujan tidak terduga, seperti banjir ataupun kekeringan yang mengganggu keberlanjutan pengelolaan das ini. Ada juga permasalahan terkait pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri secara pertanian dan domestik. Ada juga perluasan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur, serta terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang tidak diakomodir. Dari sini, dari tabel ini kita bisa melihat salah satu penyebab masalah ini yang paling urgensi atau yang membutuhkan penyelesaian lebih segera, itu adanya kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, serta adanya pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri, pertanian, dan domestik. Berikut adalah 9 nilai anti korupsi. Mari kita penuhi 9 nilai anti korupsi ini agar menjadi bangsa dengan integritas yang tinggi. 9 nilai anti korupsi ini terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Mari kita bersama-sama say no to korupsi. Dari 9 aspek anti korupsi tadi, nilai anti korupsi, 9 aspek ini tuh sebagai praktik integritas kita sebagai manusia. Untuk integritas sendiri adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Di mana yang pertama itu jujur, sikap yang jujur, yaitu tidak menyembunyikan fakta. Kedua, peduli, memperlihatkan kepentingan orang lain. Ketiga, kerja keras, berusaha mencapai hasil optimal. Keempat, bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil. Disiplin, kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan mencapai tujuan tertentu. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mampu berdiri sendiri. Sederhana, hidupnya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Adil, tidak memihak terhadap apapun, baik suku, agama, dan negara. Serta berani, tindakan yang dilakukan tanpa rasa ragu mengatasi suatu permasalahan. Berikut saya juga akan menjelaskan rencana career planning saya ke depannya. Perencanaan karir sendiri yaitu proses menentukan di mana jalur profesional manakah yang kita mau kita ambil sesuai dengan kepribadian, minat, dan tujuan. Perencanaan karir ini juga dapat dilakukan untuk menggunakan membuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk apa yang dicapai dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Untuk career planning saya sendiri dalam rencana jangka pendek saya, yaitu saya ingin menyelesaikan pendidikan magister saya secara tepat waktu. Itu di 4 semester pada tahun 2025. Selain itu juga saya ingin mempublikasi jurnal ilmiah dengan indeks jurnal minimal itu Q3. Kemudian melanjutkan pekerjaan saya pada bidang tekstil dan teknis, khususnya pada bidang sumber daya air, serta meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti berbagai seminar serta training untuk memperdalam keilmuan yang dimiliki.
Sedangkan rencana jangka menengah saya yaitu meningkatkan kompetisi saya dengan mempersiapkan dan mengupgrade sertifikat kemampuan kerja dari ahli muda menjadi ahli madya. Selanjutnya, melanjutkan pekerjaan saya pada bidang teknis dan non-teknis, khususnya pada bidang sumber daya air. Kemudian yaitu menjadi tenaga pendidik untuk mendidik calon penerus bangsa, khususnya pada bidang sumber daya air. Sedangkan rencana jangka panjang saya yaitu melahirkan ahli-ahli sumber daya air dengan cara terjun di dunia pendidikan Indonesia, serta melanjutkan pendidikan pada bidang doktoral jika diperkenankan untuk mendukung bidang pekerjaan saya. Selain itu juga rencana saya yaitu memberikan kontribusi yang tinggi dalam penanganan permasalahan sumber daya air di Indonesia. Oke, setelah pembahasan mengenai rencana pengelolaan sumber daya air tadi, mari kita berdoa bersama-sama, di mana berdoa bersama-sama agar uh, pengelolaan pengembangan sumber daya di Indonesia ini lancar tanpa ada kendala dan mampu berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Seperti pada surat Al-Qamar ayat 11-12 yang artinya, lalu kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan minyak matahari. Maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah kita dapatkan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan PPSD di Indonesia, sehingga air sebagai unsur yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup dapat terkelola dengan baik bagi masa depan Indonesia. Jauhkanlah kami dari perilaku-perilaku yang merugikan sumber daya air Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.